kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu sungguh besar atas setiap kami. Kasih Tuhan tidak ada duanya di dunia ini, tidak ada seperti kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar firman-Mu terus memperbarui setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa
tanggal 11 Maret 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama. Saya berharap saudara sudah membaca dari Injil Lukas 4 ayat 14-30 dan kitab Ulangan pasal 29 sampai dengan 31. Dan tema pada hari ini adalah membongkar kerajaan diri sendiri. Saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18-23, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah itu kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Renungan kita pada hari ini, saudara, arti membongkar kerajaan diri sendiri dalam kekristenan adalah melepaskan ego, ambisi pribadi, dan keinginan untuk hidup menurut kehendak sendiri, lalu kemudian mampu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ini adalah proses menanggalkan kesombongan, kemandirian yang salah, dan keinginan untuk mengontrol hidup kita sendiri, yang dengan demikian mengizinkan Tuhan untuk memerintah sebagai raja dalam hati dan kehidupan kita. Dasar Alkitabiah tentang membongkar kerajaan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membongkar kerajaan diri berarti menyangkal diri, memikul salib, dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi, serta beri diri untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara dapat membacanya di dalam Matius 16 ayat 24. Hal kedua, membongkar kerajaan diri berarti kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi menyerahkan kendali hidup kepada Yesus Kristus Tuhan. Dapat saudara baca dalam Galatia 2 ayat 20. Berikutnya ketiga, membongkar kerajaan diri berarti meneladani Yesus sendiri yang telah memberi contoh dengan merendahkan diri dan tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, melainkan mengambil rupa seorang hamba. Nah, bagaimana cara membongkar kerajaan diri? Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita bukan pusat kehidupan ini, tetapi Tuhanlah yang harus berdaulat penuh atas hidup kita. Berikutnya yang kedua, menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Belajar taat dan mengikuti kehendak Tuhan meskipun bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Berikutnya yang ketiga, mengutamakan kerajaan Allah. Dapat saudara baca dalam Matius 6 ayat 33. Hal ini bukan mengejar ambisi pribadi semata, tetapi mengarahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan orang lain. Berikutnya yang keempat, melayani dengan kerendahan hati. Saudara dapat membaca dalam Markus 10 ayat 45. Mengikuti teladan Yesus yang datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Membongkar kerajaan diri bukanlah satu proses yang mudah, karena manusia memiliki kecenderungan yang ingin mempertahankan kendali atas hidupnya. Kesulitan apa yang ada saat membongkar kerajaan diri? Maka yang pertama, pergumulan dengan ego dan kesombongan. Saudara dapat membaca dari 1 Samuel 15 ayat 22-23. Yang kedua, takut kehilangan kendali. Saudara dapat membaca dalam Matius 19 ayat 21-22. Ketiga, pergumulan dengan keinginan daging.
Dapat saudara baca dalam Roma 7 ayat 15-19. Berikutnya yang keempat, takut akan pengorbanan. Dapat saudara baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Yang kelima, godaan untuk kembali ke cara lama. Dapat saudara baca dalam Bilangan 14 ayat 2-4. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara. Bagaimana mengatasinya? Meskipun proses ini sulit, hasilnya adalah hidup yang lebih damai, penuh sukacita, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut untuk terus berproses karena Tuhan setia membentuk kita. Kita harus tetap berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan berserah pada tuntunan dan bimbingan Tuhan Yesus. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami membongkar kerajaan diri kami sendiri, yaitu kesombongan, keegoisme, dan lain hal yang bukan dari Allah, sehingga kami sulit sekali menerima tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Itu kiranya Engkau bimbing kami terus diproses menjadi apa yang Engkau kehendaki bagi kami, dan kami boleh terus berjalan seturut dengan tuntunan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.